kasih di dalam Tuhan, berjalan sampai ke 8 pertemuan ini tentunya sudah nilai-nilai yang telah kita pahami, renungkan bersama dari sumber kehidupan, yaitu teladan dari Bunda Maria, kiranya telah mengubah, merasuki, dan juga memimpin hidup kita setiap hari. Pada malam hari ini kita akan kembali belajar dari Bunda Maria, dari gelar pohon sukacita kami, sehingga melalui cermin kehidupan, tahta kebijaksanaan, perawan yang berbelas kasih, penasihat yang baik, benteng gading, maka malam hari ini kita mau melihat tentang gelar Bunda Maria, pohon sukacita kami. Karena sukacita ini sungguh telah dialami dan disampaikan, kita rasakan dalam diri Yesus Kristus yang telah dibenci kehadirannya ke dunia. Namun kita punya harapan karena Bunda Maria senantiasa terus memberikan perlindungan, memberikan kedamaian, dan juga memberikan rahmat yang baik bagi kita. Menyadari akan segala kelemahan sepanjang hari ini, maka mari kita tundukkan kepala, memeriksa hati kita masing-masing, dan seraya memohon rahmat Allah yang berbelas kasih. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bunda Maria, pohon sukacita kami, melalui Engkau Allah menganugerahkan kepada kami segala rahmat yang kami perlukan bagi keselamatan kami. Ya Yesus yang baik, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dalam menghadapi persoalan hidup yang terjadi boleh dibimbing untuk mengatasinya, terlebih belajar dari Bunda-Mu yang senantiasa mendoakan kami. Semoga pertemuan pada malam hari ini kami sungguh-sungguh menyadari sebagai murid-murid-Mu yang seringkali kami dibenci. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Engkau kuatkan kami agar perjalanan iman kami semakin hari semakin dimurnikan melalui pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam hidup kami. Sebab doa ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selalu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak yang terkasih, anak-anak juga. Ada anak yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Gelar Bunda Maria tentang pohon sukacita kami diberikan kepada Maria karena perannya sebagai perantara antara Allah dan manusia. Karena melalui Maria, Allah menganugerahkan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, sehingga Maria mendapatkan gelar ini karena Maria berperan aktif dalam rencana keselamatan Allah dan bagaimana Maria membawa kegembiraan kepada umat manusia. Ini gelar yang diberikannya karena itu. Kalau kita kembali kepada kehidupan sehari-hari tentang pohon, yuk kita cari dulu. Apa sih manfaat pohon bagi manusia? Kan temanya pohon sukacita ya. Tema malam ini adalah pohon sukacita kami. Pohon bagi manusia itu apa? Pohon, ini kan kehidupan sehari-hari ada di sekitar kita toh. Saya mengajak untuk mengalami iman itu ya belajar dari kehidupan kita sekitar kita sehari-hari aja. Apa itu pohon? Manfaat pohon itu apa? Sumber oksigen. Sumber oksigen pasti. 2, penghijauan, udara segar. 3, Ya, buah. hah? Ada buahnya. Untuk berlindung. Untuk vitamin, Buahnya itu apa Pak Kornel? sumber vitamin. Sumber vitamin. Bu Depa tadi apa? Untuk perlindungan. Ya, perlindungan orang yang ngangon kebo itu bisa berlindung di situ gitu misalnya. Pohon. Gunanya tadi apa? Enggak tahu tadi ngomong apa, tanya Gani ngomong apa. Oh iya banjir tuh. Apa anu? Jadi pohon bawa banjir gitu. Oh, malah Penanganan banjir. menghambat banjir. Persapan air, apalagi Batangnya bisa digunakan untuk batangnya bahan bisa bangunan. digunakan dan sebagainya. Bahan bangunan. Untuk obat, apalagi banyak apa? Buat apa? Sayur, pohon bambu, sayur gimana Bu? Enak itu rebung. Enak itu rebung itu. Daun. Ya udah. Rebung untuk menyaring debu. Oh, menyaring debu, boleh, baik juga. Apalagi? Ya, Bapak Ibu, itu semuanya benar dan itu di antara kita, di sekitar kita. Bayangkan di sekitar kita nggak ada pohon, ya. Maka kalau kita lihat kembali dalam bahasa rohani, seringkali pohon dilambangkan tentang kehidupan, ya kan? Coba nggak ada pohon tadi yang bilang oksigen siapa? Emang murah oksigen di Sari AC? Mahal kan? mahal itu. Jadi pohon adalah dilambangkan sebagai kehidupan. Yang ketiga, pohon juga secara rohani dilambangkan sebagai pertumbuhan. Yang kedua, yang ketiga, pohon itu juga dilambangkan sebagai keabadian. Selain yang tadi banyak tadi, kalau satu-satu semua jawab itu rame semuanya. Tapi ringkas semuanya yang Bapak Ibu sampaikan tidak ada yang salah, semua benar. Sehingga pohon juga dilambangkan sebagai keabadian.
Kenapa? Karena pohon, tumbuh-tumbuhan, selain untuk berlindung burung-burung, bersarang burung-burung, burung apa yang tidak bersarang di pohon? Burung merpati. Ya dipelihara di rumah, bener sih. Sebelum ada kandang di mana gitu burung? Di mana? Adakah burung yang tidak bersarang di pohon? Burung unta. Oh ya, burung unta. Apalagi burung apa? Kalau orang sering ngarit pasti tahu itu dulu. Burung gemak. Gemak. Bangau. Gemak itu nggak akan bersarang di pohon. Kayak Betul nggak Mbak Beta? nggak bisa terbang. Nggak tahu gemak ya? Gemak itu Puyuh. Puyuh, telur puyuh. Di semak-semak. Ya. Puyuh. Puyuh ya? Tahu ya gemak? Kamu tahu nggak Dok, gemak Dok? Burung puyuh pernah lihat burung puyuh nggak? telur puyuh. Telur puyuh kemana Nah, kan telurnya nggak? itu, telurnya. Nah, itu. Itu kalau orang desa, kalau Mboknya. Mas Bambang lagi ngarit dulu cari rumput, pasti sering ngejar burung puyuh itu. Mboknya telur. Ya kan? Ini dibanding kadang-kadang nemu Pak tuh. Dan dicari telurnya itu bisa. Kalau Pak Chandra nggak kenal juga itu. Ya, oke, selesai tentang pohon secara kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali pada ke zaman Yesus, sering disampaikan di sana adalah pohon zaitun. Pernah lihat pohon zaitun? Pak Chandra sudah, kalau ngomong belum awas loh ya. Sudah ke Yerusalem kok. Gitu. Ya, udah ya. Pohon zaitun dalam tradisi Kristen memiliki makna simbolis yang kaya, termasuk satu. Pohon zaitun itu dilambangkan sebagai pohon perdamaian. Karena apa? Karena pohon zaitun sering dihubungkan dengan perdamaian. Karena zaitun adalah simbol kesuburan dan juga kemakmuran. Maka kalau Israel dibagi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Itu adalah bagian utara yang kering, bagian selatan yang subur. Maka banyak tumbuh pohon zaitun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pohon zaitun juga disimbolkan sebagai kesuburan dan rahmat. Apa kaitannya dengan Maria sebagai pohon sukacita kami? Karena pohon zaitun melambangkan kesuburan dan rahmat. Dan di dalam konteks Maria ini mengacu pada kesuburan rohani dan rahmat Allah yang ia bawa ke dunia. Jadi, Maria sebagai lambang pohon zaitun yang hidup, karena melalui Bunda Maria, kesuburan rohani itu terus berjalan sampai hari ini. Bahkan Teresia I terus berbondong-bondong untuk mencoba mencari dan belajar tentang kehidupan Bunda Maria. Rahmat yang ditawarkan adalah rahmat di dalam diri Yesus putranya. Karena di dalam diri Yesus putranya, maka rahmat mengalir dan menghidupkan umat manusia. Yang ketiga, tentang pohon zaitun kaitannya dengan Bunda Maria karena adanya perjanjian dan persatuan. Apa yang dimaksud di sini? Bahwa pohon zaitun juga simbol perjanjian antara Tuhan dan umat manusia, serta persatuan antara yang berbeda. Jadi lambang pohon zaitun adalah lambang perbedaan, di mana melalui pohon zaitun umat Israel tidak tercerai-berai karena perbedaan yang ada tidak memisahkan satu dengan yang lain. Demikian juga Bunda Maria. Kehadirannya adalah untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya orang Katolik dan Kristen yang didoakan, tetapi kehadirannya menjadi simbol persatuan. Ini telah dilakukan, diwujudkan secara nyata pada Yohanes Paulus yang kedua. Bahkan Paus Fransiskus juga menghadirkan simbol Bunda Maria yang senantiasa menyalurkan rahmat.
Sehingga dengan demikian, betapa hebatnya Santo Paulus Yohanes II sampai menambahkan satu peristiwa terang dalam doa rosario kita. Karena saking hebatnya dia mendapatkan rahmat kehidupan baru dari doa Bunda Maria. Itu rahmat yang hadir di dalam dunia. Maka Santo Yohanes Paulus II menjadikan simbol lambang perdamaian, persatuan di antara bangsa-bangsa, dan juga Paus Fransiskus juga menjadikan simbol kehadiran Maria yang mempersatukan seluruh umat manusia. Maka dengan tema atau gelar Maria Sukacita Kami, tentunya kita juga harus sebut bahwa Maria berperan sebagai sang sumber sukacita. Maria, ibu yang melahirkan Yesus, yang dianggap sebagai sumber sukacita dan keselamatan bagi umat manusia. Selain itu juga Bunda Maria sungguh-sungguh menjadi perantara rahmat, di mana Maria dianggap sebagai perantara rahmat Tuhan dan umat manusia, sebagai Maria disebut sebagai pohon zaitun yang baru. Dan akhirnya bahwa Bunda Maria dalam sejarah perjalanan gereja senantiasa menjadi pelindung dan sumber kehidupan. Karena Maria adalah pelindung dan sumber kehidupan sebagai pohon zaitun yang memberi banyak buah dan bayangan keselamatan. Maka gelar pohon sukacita kami, Maria sungguh-sungguh menjadi pelopor kehidupan baik kepada manusia maupun kepada alam. Maka dengan demikian kita juga harus belajar menjadi pohon-pohon Maria yang berjalan dan menawarkan rahmat sukacita yang telah ditawarkan oleh Yesus putranya sendiri. Semoga rahmat sukacita menghiasi seluruh keluarga kita masing-masing, seluruh bangsa kita, seluruh gereja kita, sehingga teladan Maria, gelar Maria, boleh kita cecap, boleh kita rasakan, kita renungkan, dan juga kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kena tangan.